Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam di mana saja Anda berada, para mahasiswa sekalian. Kembali kita lanjutkan kuliah kita di mesin konversi energi ya, untuk teknik mesin Universitas Gadjah Mada. Jadi kita sampai pada pembahasan terkait dengan beberapa siklus atau siklus yang dipakai untuk bisa mengkonversi energi dari bentuk sebelumnya atau bentuk semula menjadi bentuk yang lain. Karena kita mengetahui bahwasanya energi itu sesuai dengan hukum kekekalannya tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi dia bisa kita berubah bentuk, bisa kita convert menjadi bentuk energi yang lainnya. Nah, kita kali ini akan memasuki pembahasan di sub bahasan yang keempat dari chapter 9 bukunya Cengel, di mana kita akan memasuki sebuah mesin konvensi energi yang menggunakan prinsip reciprocating ya. Jadi gerak resiprokasi ya, gerak maju mundur, yang kemudian itu kita kenal sebagai reciprocating engine, di mana nanti engine ini akan kemudian mengubah secara umum energi dari energi yang masuk dari Qi, heat, kemudian nanti diekspansi menjadi gerak, yang kemudian gerak itu bisa diolah lagi menjadi energi yang nanti endingnya adalah energi listrik ya, energi listrik. Nah, di sini seperti yang sudah terlihat di gambar, bahwasanya secara umum basic komponen daripada reciprocating engine itu ada di figure sebelah sini ya, sebelah atas ini ya. Jadi di mana di sana ada nanti TDC, ada BDC, ada bore, ada stroke, ada exhaust valve, ada intake valve. Kita akan jelaskan sebagai berikut ya, bahwasanya sistem itu terdiri dari sebuah rumah silinder dan silinder itu sendiri, atau piston ya, piston. Jadi ada piston yang dimana ini adalah sifatnya statis, kemudian pistonnya itu bergerak secara dinamis ya. Nah, ketika piston itu bergerak naik dan turun, maka piston itu menempuh jarak dari jarak yang paling bawah sampai jarak yang paling atas. Dan jarak posisi bawah dan posisi atas itu dia adalah fixed position atau fix, tempatnya itu fix, lalu di situ. Maka pada posisi yang paling atas itu disebut sebagai top dead center ya. Jadi posisi paling puncak yang paling atas yang bisa dijangkau oleh engine, dan karena ini adalah sifatnya mekanistis reciprocating, maka dia terus menerus berada pada posisi itu. Nah, itu disebut sebagai TDC. Kemudian yang bawah disebut sebagai bottom ya, tentu saja. Nah, antara top dan bottom itu kemudian kita definisikan sebagai stroke, sebuah langkah, panjangnya nanti disebut sebagai panjang langkah. Kemudian piston itu memiliki diameter, maka diameter itu disebut sebagai bore ya. Jadi ini yang kemudian menggambarkan dimensi ya. Kemudian nanti kalau ditelusur lebih jauh menjadi kapasitas ya, capacity daripada mesin ini diwakilkan dengan dua dimensi utama, biasanya yaitu adalah stroke, panjang langkah, dan bore-nya atau diameter daripada piston itu sendiri. Berikutnya di dalam sistem reciprocating engine itu ada dua komponen yang utama. Yang pertama adalah intake valve, di mana itu adalah tadi seperti yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, kondisi aktual itu heat itu disuplai dengan adanya pembakaran dari bahan bakar. Nah, maka kemudian bahan bakar bersama dengan udara itu kemudian dimasukkan melalui intake valve
dan kemudian setelah terjadi pembakaran, terjadi ekspansi, maka dia dibuang dengan adanya exhaust valve. Nah, di sini ini ada ruangan yang kemudian selalu kita sebut sebagai clearance, ya, clearance volume. Ya, jadi ini adalah merupakan apa istilahnya ruangan terkecil yang kemudian nanti ini menjadi puncak daripada kompresi maupun puncak daripada exhaust, maka itu nanti disebut sebagai clearance volume. Dan move between TDC dan BDC itu disebut sebagai displacement volume. Ya, jadi nanti secara rumus, maka displacement volume itu nanti adalah luasan di dalam antara TDC dan BDC ini. Kemudian rasio maksimum volume, yaitu adalah ketika terjadi volume BDC di paling bawah ini dibagi dengan volume minimum, ya, yaitu adalah pada saat volume TDC itu disebut sebagai compression ratio. Ya, jadi ini the rasio between maximum volume dan minimum volume itu disebut sebagai kompresi rasio. Nah, di sini kompresi rasio ini dasarnya adalah volume, ya. Nanti harap dibedakan antara pressure ratio, di mana pressure ratio itu adalah nanti didasarkan pada rasio pressure maksimum dibagi dengan pressure minimum. Ya, jadi rumusnya ada di 9.3 didasarkan pada volume maksimum dibagi dengan volume minimum. Kemudian di reciprocating engine juga ada istilah MEP, ya. Jadi adalah mean effective pressure, di mana itu nanti ketika dikalikan dengan piston area dan stroke, maka dia menjadi work, ya. Jadi kerja netnya, ya, kerja netnya. Maka kemudian kita bisa menghitung MEP, mean effective pressure, itu nanti adalah merupakan W net dibagi dengan selisih, ya, selisih volume maksimum dikurangi dengan volume minimum. Nah, maka itu rumus yang berikutnya yang perlu kita pahami ada di 9.4 ini untuk kasus reciprocating engine. Nah, pada reciprocating engine itu diklasifikasikan menjadi dua secara umum, secara garis besar. Yang pertama adalah spark ignition, didasarkan pada bagaimana heat itu kalau tadi kan key in tadi di supply atau dalam tanda kutip dibangkitkan, itu dihasilkan dari sebuah busi ataukah dari proses compression. Jadi bagaimana pembakaran atau ignite itu terjadi, apakah dipicu adanya spark ataukah dipicu karena memang kompresinya itu sudah berada di atas titik nyalanya. Nah, maka kemudian dari sini kita mengenal adanya SI engine atau spark ignition engine dan CI engine atau compression ignition engine, ya. Makanya di beberapa inisial kendaraan itu ada CI, ya, atau SI. Nah, biasanya kemudian ada yang kita mengenal ada yang CI ini, ya. Nah, dari situ, dari pengertian itu kita akan kemudian kalau spark ignition engine, maka dia siklus yang biasanya dipakai dan ini memang kemudian kita pakai adalah auto, ya, siklus auto. Adapun kalau compression ignition engine, maka dia memakai siklus diesel, ya, sesuai dengan nanti pengertiannya. Biasanya nanti kemudian kalau dalam hal yang praktis, maka ini spark ignition engine itu biasanya menggunakan bensin, motor bensin. Kalau dia compression ignition engine, maka dia biasanya tipikal bahan bakarnya adalah atau tipikal engine-nya adalah diesel engine. Nah, di sini kemudian kita masuk pada hal yang lebih detail lagi terkait dengan siklus Otto, di mana ini adalah merupakan siklus yang ideal untuk spark ignition engine. Mohon maaf.
Nah, pada siklus Otto nanti bisa dibaca sejarahnya Pak Otto ini. Beliau menemukan ini pada tahun 1876 ya, dimana sebenarnya itu pengembangan dari penelitian sebelumnya, yaitu 1862, dimana siklus Otto ini secara inti dia terdiri dari 4-stroke internal combustion engine. Jadi mesin pembakaran internal dengan 4 langkah, atau kemudian kita sebut sebagai 4 tak kalau dalam istilah praktisnya. Nah, 4 tak itu saya tidak akan terlalu mendetail membicarakannya, nanti Anda bisa cermati dari gambar ini, baik secara diagram PV yang actual, yang atas ini adalah yang actual, sementara yang bawah ini adalah yang ideal. Sehingga kalau actual bentuknya nanti seperti ini, kalau ideal ya bentuknya ideal seperti yang ada di bawah ini. Oke. Nah, 4-stroke, maka ini ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah 4. Pertama adalah langkah kompresi. Piston bergerak dari bawah, titik mati bawah ke titik mati atas, otomatis kemudian campuran bahan bakar dan udara itu kemudian terkompresi. Setelah kompresinya maksimum, maka kemudian terjadilah langkah ekspansi stroke ya, ke bawah. Ini ketika sesaat kalau dari grafiknya itu kemudian dari sini intake, dari sini kompresi, kemudian dibakar businya, terjadi ekspansi, langkah kedua. Kemudian langkah ketiga terjadi exhaust, kemudian langkah keempat adanya intake kembali ya. Yang kemudian kalau digambarkan dengan ideal, maka gambarnya ada di sini. Nanti mohon bisa difahami. Saya untuk siklusnya saya percepat karena terbatas waktunya. Nah, pengembangan dari 4-stroke ini, maka kemudian ditemukanlah atau kemudian diusulkan adanya versi yang lebih ringkas lagi, yaitu adalah 2 langkah, 2-stroke. Perbedaannya adalah nanti pada kondisi ini ya. Jadi ini sama-sama langkah ke atas, maka ini juga langkah ke atas, ini kemudian digabungkan, kemudian sama-sama langkah ke bawah, ini kemudian digabungkan, sehingga nanti sekalian ya. Tapi karena prosesnya sekalian, maka pembakarannya menjadi tidak terlalu sempurna, sehingga dia memiliki efisiensi yang lebih rendah. Sehingga secara umum 2-stroke engines itu secara generally itu less efisien. Efisiensinya menjadi lebih kecil dibandingkan dengan 4-stroke ya. Karena ya tadi langkah-langkahnya itu diringkas, makanya kemudian ada beberapa kebocoran atau ketidaksempurnaan ya. Akan tetapi pada advance teknologi, maka kemudian misalkan adanya direct fuel injection, kemudian adanya proses stratified charge combustion, kemudian adanya nanti electronic control dan seterusnya, maka 2-stroke engine yang secara konstruksi itu lebih sederhana, itu kemudian bisa dikembangkan, sehingga ini menjadi hal yang dilirik juga dalam proses industrialisasi saat ini ya. Sehingga ini dua-duanya memiliki kelemahan dan kelebihan, tapi dengan berkembangnya teknologi hari ini nanti kita bisa menutupi kelemahan-kelemahan itu, sehingga efisiensinya bisa ditinggikan, dioptimalkan. Nah, di sini kalau kita berbicara spark ignition cycle, kita berbicara Otto cycle, karena tadi yang menemukan adalah Pak Otto. Maka kemudian secara ideal, grafiknya ada di atas, kita coba gambarkan lagi. Ini kalau TS diagram, kemudian ini kalau
PV diagram. Nah, 4 langkah itu, ya, jadi ada isentropic compression, kemudian ada constant volume heat addition di spark, pada saat di spark, kemudian adanya ekspansi, kemudian heat itu dikeluarkan, dirilis. Nah, maka pada masing-masing langkahnya itu bisa kita analisis proses termodinamikanya. Anda kemudian bisa merujuk pada rumus 9.4 di sini. Jadi dari melihat gambar ini, maka kemudian pastilah perubahan sistem yang terjadi itu adalah merupakan net daripada key yang dimasukkan dan key yang dikeluarkan. Ya. Kemudian kerjanya pun juga kerja masuk dan kerja keluar. Maka itu adalah merupakan net dari perubahan internal energi. Ya. Internal energi balasnya maka menjadi seperti ini. Kemudian ketika dijabarkan lagi maka menjadi 9.6 bagian yang A, atau kemudian kalau dari sisi, kalau yang A ini adalah yang input, key in, kalau yang key out itu nanti ada yang di B. Seterusnya maka dari hukum aturan efisiensi kita bisa menghitung berapakah efisiensi thermal pada siklus Otto. Yang intinya nanti work yang dihasilkan, net work yang dihasilkan dibagi dengan key input, maka jadilah seperti ini. Seterusnya dikembangkan sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan bahwasanya di 9.8 ini adalah efisiensi thermal untuk Otto, itu setara karena kita menggunakan asumsi-asumsi diantaranya gas ideal dan lain sebagainya, maka didapatkanlah 1 minus 1 per RK-1, ya, dimana K itu adalah specific heat ratio, ya. Oke, kemudian di dalam siklus Otto ini maka ada beberapa isu yang kemudian biasanya terjadi di sana, yaitu misalkan kembali kita masuk ke ranah praktis, yang ranah praktis itu tidak ideal, kondisinya adalah aktual, maka di sana ada beberapa kondisi yang aktual yang kemudian tidak terlalu ideal, kita sebutnya sebagai auto ignition, yang kemudian dia itu menimbulkan suara atau noise, sehingga kadang auto ignition ini disebut juga sebagai engine knock atau proses knocking, yang itu adalah merupakan premature ignition. Jadi karena ketidakidealan itu ketika terjadi proses kompresi, maka belum tepat di titik mati atas, maka engine itu atau spark itu kemudian sudah terjadi, kemudian terjadi auto ignition. Jadi sebelum busi itu dinyalakan, ternyata kemudian ignition itu sudah terjadi, atau kemudian terjadinya auto karena situasi termodinamiknya sudah tercapai, pressure-nya tercapai, temperaturnya tercapai, sehingga bahan bakar yang ada di situ itu kemudian terbakar. Nah, karena prosesnya itu ada suara-suara seperti ketukan-ketukan kecil-kecil, maka disebut sebagai engine knocking. Maka tentu saja ini menurunkan efisiensi ketika hal ini terjadi. Sehingga di sana kalau secara ideal, maka kemudian angka kompresinya itu adalah 1,4, ya. Angka kompresinya 1,4. Kalau kemudian angka kompresi itu dinaikkan, maka thermal efisiensinya juga akan berubah-ubah di sana. Sehingga dari grafik ini bisa digambarkan ini adalah thermal efisiensi untuk Otto di sumbu yang mendatar, itu adalah compression ratio atau R. Ya, jadi nanti bisa dihubungkan antara compression ratio dengan K-nya ini, ya. Nanti bisa dirujuk di sini. Ya, nah,
typical compression ratio for gasoline engine itu berada di sini. Ya, jadi ini agar kemudian efisiensinya diperoleh yang maksimum. Ya, makanya kalau kemudian teman-teman nanti menghitung proses desain, biasanya kemudian ketika mengambil angka K itu 1,4, maka kompresi rasionya itu berada di antara 8 sampai 11 ya. Agar kemudian efisiensi termalnya itu di sekitar 0,6 atau 60% ya. Nah, itu nanti teman-teman akan mempelajarinya secara hitung-hitungan di contoh 9.3, di mana angkanya diberikan ya, misalkan kompresi rasionya itu adalah 8 sesuai dengan angka efisiensi grafik yang optimum tadi. Kemudian syarat-syaratnya ketika di beginning of the compression itu tekanannya sekian, temperaturnya sekian, dan jumlah heat yang ditransfer selama constant volume itu adalah sekian, dan seterusnya. Anda nanti melalui tugas penerjemahan, saya minta untuk lebih mempelajari hal ini agar kemudian secara praktikal Anda bisa mengetahui bagaimana cara mencari misalkan WNet, kemudian key-in dan lain sebagainya, sehingga dihasilkanlah efisiensi termal untuk siklus Otto yang ideal ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu tadi adalah siklus Otto. Nah, berikutnya adalah nanti kita juga mengenal adanya siklus, kalau tadi reciprocating engine itu nanti ada yang spark ignition engine, dan juga ada yang diesel engine ya. Spark ignition engine, maka pembakarannya itu dipicu adanya busi, sementara kalau yang diesel ignition engine itu biasanya atau kemudian kebalikan dari spark, dia adalah merupakan kompresi. Pemicunya adalah karena faktor kompresi yang sudah tercapai sehingga temperaturnya tercapai di titik nyalanya, dan kemudian terjadilah pembakaran. Nah, maka secara umum kita akan membahas berikutnya pada pembahasan kali ini adalah siklus ideal untuk siklus diesel yang kita sebut sebagai ideal cycle for compression ignition engine. Perbedaannya ada di dua ini ya. Jadi kalau yang gasoline engine atau motor mesin bensin itu dengan spark plug, sementara kalau diesel engine maka dia adanya fuel injector yang berfungsi untuk membuat campuran bahan bakar dengan udara itu kemudian menjadi kabut, elemen yang kecil-kecil. Maka kemudian ketika tercapai kondisi pressure dan temperaturnya, maka dia akan mudah terbakar, dan kemudian pembakarannya menyeluruh sempurna di ruang bakar tersebut. Nah, maka siklusnya kita kenal sebagai diesel engine. Nah, siklusnya itu Anda bisa melihat untuk yang ideal itu berada di gambar di sini. Nah, Anda bisa mencermati nanti perbedaan ya. Ketika ini adalah siklus untuk diesel, bentuknya seperti ini. Nanti kemudian kalau yang kemarin atau sebelumnya itu untuk siklus yang Otto itu adalah seperti ini ya. Anda bisa lihat perbedaannya dari mekanisme ignitionnya. Nah, tentu saja ada sama istilahnya, ada TDC, ada BDC, kemudian ada bore, ada stroke dan lain sebagainya ya. Tapi yang kemudian dari gambar siklus ini, maka kita bisa menghitung efisiensinya, lagi-lagi lah thermal efisiensi itu merupakan W net dibagi dengan Q in. Cara mencari W netnya sama logikanya dengan yang Otto, kemudian yang Q in-nya kita menggunakan gambar siklus ini
gambar ini kemudian didapatkanlah 9.10A, kemudian di outnya adalah yang bagian B. Kemudian ketika dipadukan dengan efisiensi, maka ditemukanlah efisiensi termal untuk diesel itu adalah besarannya seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian di siklus engine ini, untuk diesel engine ini, maka kita menemukan suatu parameter baru yang itu nanti merupakan besaran yang ada kuantitasnya, maka ada new quantity, itu disebut sebagai cut off ratio, di mana cut off ratio ini adalah merupakan rasio antara volume silinder after and before the combustion process. Ya, jadi ya before and after combustion process. Nah, itu ada digambarkan pada volume 3 dibagi dengan volume 2. Volume pada kondisi 3, ini adalah grafik volume 3 dan 2 di sini ya. Oke. Nah, itu terjadi cut off ratio yang kemudian besarnya adalah seperti ini. Sehingga kalau kemudian nanti di arrange lagi proses 1 ke 2, kemudian 3 ke 4, maka thermal efisiensi untuk diesel itu nanti setara dengan 1 minus ini. Jadi nanti kita pakai rumus jadi, kalau nanti Anda menurunkan itu ceritanya dari atas ini ya, atas itu disandingkan dengan diagramnya, kemudian kita dapatkan proses integral dan kemudian didapatkan efisiensi thermal untuk diesel ini di 912. Kemudian untuk penerapan daripada hitung-hitungan untuk siklus diesel tadi ada di contoh 9.4. Nanti Anda bisa melihat di sini bahwasanya kembali untuk penjelasannya, maka kita untuk yang pembahasan diesel ini kita selalu menggunakan diagram ideal ya, diagram ideal atau siklus ideal ya. Sehingga misalkan ini ya, jadi, dan juga catatan lainnya adalah Anda bisa melihat karena proses ignitionnya itu dipicu oleh adanya compression ya, jadi sebagai compression ignition engine, maka faktor kompresinya untuk diesel itu lebih tinggi daripada untuk yang gasolin ya, untuk yang bensin ya. Sehingga Anda bisa melihat di sini rasionya rata-rata 18 ya, dan seterusnya. Kalau yang tadi kan antara 8, 9, 10 untuk yang motor bensin. Adapun untuk yang motor diesel itu rasio kompresinya bisa 18, 19, 20 gitu ya. Kemudian tadi ada cut off ratio, itu ada 2. Jadi Anda bisa bayangkan perubahan antara volume 3 dan volume 2 itu perbedaannya, kalau 2 ya berarti hampir 100%, 200% ya, 2. Jadi perbandingannya itu adalah 2 kali lipatnya ya. Anda bisa bayangkan nanti dari sisi barangnya itu ya, maksudnya barangnya, dimensi barangnya. Nah, di situ kemudian diterapkanlah asumsi-asumsi dasarnya. Nanti Anda akan pelajari lebih lanjut pada proses penerjemahan. Dia adalah merupakan air standar ya. Jadi udara yang standar. Sehingga kemudian kalau udaranya standar, maka kita menggunakan room temperature dan kemudian bisa menggunakan tabel-tabel yang ada sesuai dengan properties gas atau properties udara ideal. Misalkan R-nya sekian, kemudian pada saat room temperature maka CP-nya sekian, CV-nya sekian, dan itu ada pada tabel A2EA ya. Gitu. Sehingga itu sebenarnya ini makanya ini kaitannya dengan kuliah termodinamika sebelumnya terkait dengan tabel-tabel tadi untuk kemudian diaplikasikan pada mesin konversi energi ini. Makanya kemudian
Anda bisa mendapatkan pada proses-proses tahapan-tahapannya mulai dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, maka kita bisa menghitung propertiesnya di masing-masing titik tersebut. Contohnya di T2 itu adalah sekian, kemudian P2 itu adalah sekian. Nah, terkait dengan satuan, maka sekali lagi ini perlu hati-hati satuannya, karena pada beberapa kasus itu satuannya, misalkan temperaturnya di sini pakai Rankine ya. Kemudian ini pakai PSIA. Ya. Nah, pada kasus ini, oleh karena itu kita pesankan pada teman-teman mahasiswa sekalian, hal kecil-kecil seperti ini, termasuk satuan ini, kadang menjadi polemik atau kadang menjadi batu sandungan ketika Anda menyusun skripsi, penelitian, bahkan sampai nanti pendadaran yang menentukan kelulusan Anda atau tidak. Itu kadang hal-hal seperti ini perlu sense of engineering-nya harus nampak, sehingga masalah satuan ini menjadi penting. Dan kalau kita di UGM, di teknik mesin khususnya, kita biasanya merekomendasikan menggunakan standar internasional. Standar internasionalnya, sehingga kalau temperatur, ya maka dia temperaturnya biasanya memakai Celsius atau memakai Kelvin, ya, seperti itu. Sehingga konversi ini nanti mudah-mudahan Anda bisa care, syukur bisa dihafal di luar kepala, kalau tidak minimal tahu caranya mengkonversi, ya. Caranya mengkonversi. Oke. Kemudian siklus yang ini sebagai tambahan, jadi ini kuliah untuk yang pekan ini sebagai tambahan. Di sana ada siklus, jadi di samping adanya siklus Otto dan siklus diesel, maka di sana ada siklus Stirling dan ada siklus Erikson, ya. Siklus Stirling dan adanya siklus Erikson. Nah, karena ini sebagai tambahan, maka kita tidak akan membahas terlalu detail. Anda memahami atau sekedar tahu saja, insya Allah itu tidak mengapa. Jadi untuk Stirling cycle itu ada di gambar 927B, ya. Jadi ini dasarnya adalah adanya internally reversible process, ya. Jadi asumsinya adalah proses internal combustion engine itu prosesnya benar-benar bisa reversible, ya. Sehingga kemudian dari penemuan dari dua itu diajukan, itu both cycle itu utilize regeneration, ya. Proses yang bisa dipakai ulang lagi atau kemudian berulang-ulang, gitu ya. Makanya kemudian ini ilustrasinya adalah energi yang masuk, kemudian dipakai untuk menggerakkan sistem, kemudian energi itu akan kemudian diekspansikan, dan itu kemudian bisa dikembalikan lagi, ya, melalui sistem yang lain, dalam hal ini misalkan working fluid, ya. Nah, di sini, ya. Jadi ini adalah perbedaannya. Ini kalau Carnot cycle, jadi ini Anda bisa melihat ini adalah untuk yang Carnot cycle, Carnot cycle. Jadi pertemuan pertama. Kemudian ini adalah untuk yang Stirling cycle, dan ini adalah Erikson cycle. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di kalau Anda melihat dari diagram TS, maka untuk yang Stirling cycle itu seolah-olah tidak ada perbedaan di sana, ya. Jadi exactly sama, ya, exactly sama. Anda perhatikan ini proses dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, kemudian 4 ke 1 lagi. Kemudian di sini ada proses regeneration tadi, ya. Kemudian kalau yang Erikson cycle juga sama, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Tetapi yang kemudian membedakan adalah
pada proses ini ya. Jadi kalau yang Stirling maka dari 1 ke 2 itu adalah pada temperatur yang konstan, maka pressure-nya itu kemudian menurun ya. Jadi ini pressure-nya mula-mula sekian kemudian menjadi sekian. Sementara kalau yang Erikson sama-sama menurun tetapi dia posisinya ada di sini. Baru kemudian ini perbedaan akan kelihatan mencolok dari proses 2 ke 3, maka ini pressure-nya berubah sementara volumenya dijaga konstan untuk yang Stirling cycle. Sementara kalau yang Erikson cycle maka dia 2 ke 3-nya volumenya itu menyusut atau menurun ya. Kemudian barulah dilanjutkan, di situ nanti ada proses key out dan kembali nanti ada proses intake lagi di sana. Oke, jadi ini perbedaannya. Secara umum maka kemudian untuk di sisi eksekusi pelaksanaannya maka Stirling cycle itu requires rather innovate hardware-nya. Ya. The actual Stirling engine itu yang originally nanti dipatenkan oleh Pak Robert Stirling itu sendiri. Nanti makanya di kompetisi-kompetisi ini karena ini sifatnya advance, maka ini baru dikompetisikan di level mahasiswa atau level lab dan lain sebagainya, sehingga itu bisa dieksekusi dengan gambar 928 ada di sini ya. Oke, nanti kalau sempat di kuliah sinkron akan kita bawakan video-video yang terkait dengan mesin-mesin Stirling ini ya, karena ini sifatnya tambahan. Kemudian Erikson cycle biasanya kemudian dipakai untuk proses yang melibatkan kompresor dan turbin, di mana kemudian di sini ada proses regenerator tadi. Jadi heat yang dihasilkan ini kan tinggi ini ya. Kemudian ini bagaimana heat yang tinggi itu atau panas yang tinggi itu, kalori yang masih ada itu kemudian dicoba untuk ditransfer agar ketika dari kompresor untuk diekspansikan ke turbin ini ada proses menaikkan heatnya, menaikkan kalorinya yang kemudian didapatkan heatnya dari proses sebelumnya. Makanya ini kemudian disebut sebagai regenerator di situ. Makanya di siklusnya ini ada proses siklus regeneration ini ya. Jadi ada energi yang kemudian dimanfaatkan kembali ya. Jadi ada proses regenerasi yang alatnya disebut sebagai regenerator. Nanti kemudian mungkin kalau ada kesempatan di kuliah-kuliah menjelang akhir kuliah nanti kita akan sampaikan. Nah, untuk mencari efisiensinya saya kira kembali ke basic itu adalah sama. Nanti itu karena dasarnya adalah siklus Carnot yang dimodifikasi, maka asalnya adalah sama. Jadi rumusnya sama dengan efisiensi termal untuk Carnot, siklus Carnot. Nah, contohnya itu bisa Anda nanti cermati di 9.5 di sini ya. Oke. Nah, saya kira untuk kuliah kita kali ini cukup sekian. Untuk siklus Brayton dan seterusnya nanti kita akan sambung pada kuliah berikutnya. Demikian dari saya. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Kita nanti lengkapi diskusi-diskusinya lebih lanjut lagi di kuliah sinkron, dan kalau ada pertanyaan atau diskusi dari Anda kita buka di forum Google Classroom maupun di kuliah sinkron yang dijadwalkan oleh TU. Saya akhiri, semoga sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.